Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi dari Prodi S1 Keperawatan. Saya di sini akan mempresentasikan hormon yang mengandung nutrisi. Sebelum kita membahas hormon, terlebih dahulu kita membahas pada bagian nutrisi. Nutrisi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Nutrisi berbeda dengan makanan. Makanan adalah segala sesuatu yang kita makan, sedangkan nutrisi adalah apa yang terkandung dalam makanan tersebut. Fungsi nutrisi yang pertama itu ada sumber energi, pendukung dan pengaturan proses metabolisme, menjaga keseimbangan metabolisme, membentuk sel-sel jaringan tubuh, memperbaiki sel-sel yang rusak, mempertahankan fungsi organ tubuh, dan lain-lain. Nutrisi berimbang terdiri dari 30% lemak, 30% protein, dan 40% karbohidrat. Lalu nutrisi terbagi dalam dua golongan, yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Apa itu mikronutrien? Mikronutrien adalah zat yang penting dalam menjaga kesehatan tubuh, tetapi hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit dalam tubuh, yaitu vitamin yang terbagi atas vitamin larut lemak, vitamin tidak larut lemak, dan mineral. Apa saja yang termasuk jenis mikronutrien? Yang pertama ada vitamin. Vitamin adalah zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil dan kebanyakan tidak dibentuk oleh tubuh. Vitamin terbagi kepada dua jenis, yaitu vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Yang vitamin larut lemak itu ada vitamin A, D, E, dan K. Lalu yang larut air itu ada B1, B2, niacin, B6, B12, asam protenat, asam folat, biotin, vitamin C. Vitamin berperan dalam reaksi metabolisme energi dan pertumbuhan. Lalu yang kedua ada mineral. Mineral meliputi kira-kira 4% daripada berat badan manusia. Mineral memegang berbagai peran di dalam tubuh, yaitu merupakan sebagai diri metrik tulang, meregulasi reaksi enzimatik, mengawal pH dan cairan tubuh, dan terlibat di dalam proses osmosis air dan berbagai ion. Mineral digolongkan di dalam mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro dibutuhkan lebih dari 100 mg sehari. Contoh ialah mineral kalsium atau disebut dengan Ca, fosfor disebut dengan P, natrium disebut dengan Na, dan kalium disebut dengan K. Mineral mikro ialah mineral yang dibutuhkan kurang dari 15 mg sehari. Contohnya mineral mikro ialah besi, bisa disebut dengan Fe, seng bisa disebut dengan Zn, iodium bisa disebut dengan I, dan selenium bisa disebut dengan Se. Apa itu mikronutrien? Mikronutrien adalah zat yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang besar untuk memberikan tenaga secara langsung, yaitu protein, karbohidrat, dan lemak. Apa saja jenis-jenis makronutrien? Itu ada protein. Protein adalah molekul makro yang terdiri dari rantai-rantai panjang asam amino yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Beberapa asam amino mengandung unsur-unsur tambahan seperti fosfor dan besi yang terkait satu sama lain dengan ikatan peptid. Sumber protein hewani adalah telur, susu, daging, unggas, dan sumber protein nabati itu adalah kacang-kacangan. Bahan makanan hewani kaya dengan protein bermutu tinggi. Kacang kedelai merupakan sumber protein nabati yang mempunyai mutu atau nilai biologi tertinggi. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi manusia. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kcal atau disebut kilokalori. Sebagai karbohidrat berada di dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera, dan sebagian lagi disimpan sebagai glikogen di dalam hati dan jaringan otot, dan sebagian diubah menjadi lemak. Sumber karbohidrat adalah padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacang kering, dan gula. Sebagian besar sayur dan buah tidak banyak mengandung karbohidrat. Bahan makanan hewan seperti daging, ayam, dan telur sedikit mengandung karbohidrat. Sumber karbohidrat yang banyak digunakan sebagian makanan pokok di Indonesia adalah beras, ubi, singkong, jagung, sagu, dan talas. Lemak
Lemak adalah senyawa-senyawa hidrogen yang bersifat tidak larut dalam air, hidrofobik. Lemak juga termasuk dalam sumber energi manusia, selain bertindak sebagai koenzim bagi vitamin larut lemak. Lemak juga berfungsi sebagai sumber energi yang menghasilkan 9 kcal atau kilokalori. Untuk setiap gram yaitu kira-kira 3 kali besar energi yang dihasilkan oleh karbohidrat dan protein dalam jumlah yang sama. Lemak merupakan cadangan energi tubuh paling besar. Lemak disimpan sebanyak 50% disebutkan 40% di sekelilingan organ dalam rongga perut dan 5% di jaringan intramuskuler. Oke, yang selanjutnya kita membahas pada bagian hormon. Di sini ada beberapa hormon, yaitu hormon insulin, hormon glukagon, dan hormon pertumbuhan. Hormon insulin adalah hormon yang mengatur pusat untuk metabolisme karbohidrat dan lemak dalam tubuh. Insulin menyebabkan sel-sel di hati, otot, dan jaringan lemak untuk mengambil glukosa dari darah, menyimpannya sebagai glikogen di hati dan otot. Hormon glukagon. Glukagon adalah suatu hormon yang dikeluarkan oleh pankreas, mengikatkan kadar glukosa darah. Hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan, GH atau growth hormone, adalah hormon peptida yang merangsang pertumbuhan, reproduksi sel, dan regenerasi pada manusia. Metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Metabolisme merupakan perubahan kimia yang dialami suatu senyawa di dalam tubuh, di dalam sel, atau dapat diartikan sebagai semua reaksi kimia atau perubahan kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup melibatkan berbagai reaksi kimia yang saling berikatan atau berkaitan satu dengan yang lain, yang saling menunjang. Metabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang diawali oleh substrat awal dan diakhiri dengan produk akhir yang terjadi di dalam sel. Reaksi tersebut meliputi reaksi penyusunan energi, anabolisme, dan reaksi penggunaan energi, katabolisme. Dalam reaksi biokimia, terjadi perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya, energi kimia dalam bentuk senyawa adenois trifosfat atau ATP diubah menjadi energi gerak untuk melakukan suatu aktivitas seperti bekerja, berlari, jalan, dan lain-lain. Lalu ada 3 kategori metabolisme, yaitu anabolis, katabolisme, dan amfibolik. Anabolisme terlibat dalam proses sintesis senyawa kompleks dari zat bakalnya, yaitu molekul yang lebih sederhana menjadi molekul yang lebih tinggi. Katabolisme, proses pemecahan molekul yang lebih kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Jadi ini itu kayak keterbalikannya gitu loh. Yang anabolisme dia menjadi yang kompleks yang lebih tinggi, dan katabolisme itu menjadi yang kompleks yang menjadi lebih rendah. Terus lalu ada amfibalik. Senyawa-senyawa yang terjadi di persilangan metabolisme yang menghubungkan jalur anabolis dan katabolisme. Metabolisme karbohidrat. Itu secara biokimia, karbohidrat adalah polihidroksil aldehida atau polihidroksil keton, atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dihidrolisis. Karbohidrat mengandung gugus fungsi karboni sebagai aldehida atau keton dan banyak gugus hidroksil. Pada awalnya, istilah karbohidrat digunakan untuk golongan senyawa yang mempunyai rumus CH2O, yaitu senyawa-senyawa yang atom karbonnya tampak terhidrasi oleh molekul air. Namun demikian, terdapat pula karbohidrat yang tidak memiliki rumus demikian, dan ada pula yang mengandung nitrogen, fosfor, atau sulfur. Lalu metabolisme karbohidrat yang terjadi di dalam tubuh meliputi beberapa tahap, yaitu glikolisis, glikogenesis. Yang pertama ada glikolisis. Adalah sebuah rangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat dan asam laktat. Glikogenesis. Tahap pertama metabolisme karbohidrat adalah pemecahan glukosa, glikolisis, menjadi pirufat. Selanjutnya, pirufat
dioksidasi menjadi asetil KOA. Akhirnya asetil KOA masuk ke dalam rangkaian siklus asam sirat untuk dikatabolisir menjadi energi. Glikogenolisis. Jika glukosa dari diet tidak dapat mencukupi kebutuhan, maka glikogen harus dipecah untuk mendapatkan glukosa sebagai sumber energi. Proses ini dinamakan glikogenolisis. Glukogenolisis terjadi jika sumber energi dari karbohidrat tidak tersedia lagi. Maka tubuh adalah menggunakan lemak sebagai sumber energi. Jika lemak tidak tersedia, berubah memecah protein untuk menjadi energi yang sesungguhnya. Protein berperan pokok sebagai pembangun tubuh. Metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol mengikuti jalan metabolisme glukosa, sedangkan oksidasi asam lemak, yaitu rangkaian atom, dipecah menjadi fragmen 2C melalui beta oksidasi. Proses ini menyangkut peraturan koenzim A pada gugusan karboksil COOH akhir dan molekul asam lemak. Pencernaan lemak terjadi di dalam usus halus dengan bantuan enzim hidrolitik, yaitu lipas yang mencerna trisaliligliserol dan fosforilase yang mencerna fosfolipid. Trisaliligliserol diperoleh dari makanan. Kerja enzim di lipase dihasilkan pankreas pada triacylglycerol akan menghasilkan 2 monoacylglycerol dan 2 macam asam lemak. Metabolisme lemak juga ada 3 tahap. Yang pertama itu ada beta oksidasi, merupakan proses merubah asam lemak menjadi asetil CoA. Yang kedua ada siklus Krebs, merupakan proses merubah asetil CoA menjadi H. Yang ketiga ada fosforilasi oksidatif, merupakan proses mereaksikan H plus O menjadi H2O plus ATP. Lalu ada metabolisme protein. Protein tersusun dari molekul-molekul yang disebut asam amino. Di dalam tubuh mamalia, asam amino terbagi menjadi 2 bagian, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino esensial ialah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Asam amino esensial dapat disintesis oleh tubuh, namun tetapi diperlukan asupan dari makanan untuk menjaga keseimbangan asam amino tersebut di dalam tubuh. Metabolisme protein melibatkan DNA dan RNA. Pemecahan protein ini melebihi 2 proses, yaitu deaminasi dan transmisi. Proses metabolisme protein. Deaminasi asam amino merupakan langkah pertama, melibatkan pelepasan 1 hidrogen dan 1 gugus amino sehingga membentuk amonia NH. Amonia yang bersifat racun akan masuk ke peredaran darah dan dibawa ke hati. Hati akan mengubah amino menjadi ureum yang sifat racun lebih rendah dan mengembalikannya ke peredaran darah. Ureum dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal dan urine. Ureum diproduksi dari asam amino bebas di dalam tubuh yang tidak digunakan dan dari pemecahan protein jaringan tubuh. Transminasi yang berlangsung di hati merupakan sintesis asam amino non-esensial melalui pengubahan jenis asam amino menjadi jenis lainnya. Proses ini melibatkan pemindahan 1 gugus amino NH2 dari sebuah asam amino menjadi 1 asam keto sehingga terbentuk 1 asam amino dan 1 asam keto baru. Metabolisme protein meliputi degradasi protein, makanan dan protein intraseluler menjadi asam amino, oksidasi asam amino, biosintesis asam amino, biosintesis protein. Keterkaitan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat
lemak, dan protein bertemu dalam proses metabolisme, yaitu di dalam siklus Krebs. Sebagai besar, pertemuannya berlangsung melalui pintu gerbang utama, siklus Krebs, yaitu koenzim A. Akibatnya, ketiga zat tersebut dapat saling mengisi sebagian bahan pembentuk semua zat tersebut. Karbohidrat dapat disintesis dari lemak dan protein. Lemak dapat disintesis dari karbohidrat dan protein. Protein dapat disintesis dari lemak dan karbohidrat. Lalu di sini ada beberapa bagan gambar keterkaitan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Mungkin untuk kawan-kawan bisa melihat pada bagian-bagian ini dan mempelajarinya. Sekian dari saya, Raffi. Apabila ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.